Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita dengan NIM J1A11-803. Saya merupakan mahasiswa program studi teknologi hasil pertanian Universitas Jambi. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Rahayu Suseno sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan produk. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya tentang pengaruh berbagai jenis gula terhadap sifat organoleptik makanan tradisional lapek pisang. Di sini terdapat beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, analisis SWOT. Yang ketiga, metode penelitian. Keempat, hasil dan pembahasan. Kelima, analisis ekonomi. Dan terakhir, kesimpulan. Baiklah, kita masuk kepada pendahuluan. Lapek pisang adalah makanan tradisional khas Sumatera Barat yang terbuat dari campuran pisang dan tepung beras. Isinya ada parutan kelapa dan dicampur gula merah. Selanjutnya terdapat buah pisang. Pada penelitian ini digunakan jenis pisang kepo dalam pembuatan makanan tradisional lapek pisang. Pisang kepo merupakan pisang berbentuk agak gepeng dan persegi. Ukuran buahnya kecil, panjangnya 10-12 cm dan beratnya 80-120 gram. Kulit buahnya sangat tebal dengan warna kuning kehijauan dan kadang bernoda coklat. Selanjutnya ada tepung. Pada penelitian ini digunakan dua jenis tepung, yaitu tepung terigu dan tepung beras. Tepung terigu dalam pembuatan produk makanan biasanya berfungsi untuk membentuk adonan, mengikat bahan lain, membentuk struktur yang kuat, dan membentuk cita rasa. Tepung terigu mengandung protein yang akan membentuk massa lengket dan elastis apabila dicampurkan dengan cairan. Sedangkan tepung beras berfungsi menambah tekstur kenyal pada makanan. Biasanya tepung ini lebih sering digunakan untuk membuat kue tradisional seperti nagasari, kue lapis, kue talam, serabi, dan lain-lain. Pada penelitian ini digunakan 3 jenis gula yang berbeda untuk mengetahui bagaimana pengaruh terhadap makanan tradisional lapek pisang. Yang pertama yaitu gula pasir. Gula pasir berasal dari tanaman tebu, di mana batang tebu tersebut diolah melalui proses tertentu hingga diperoleh gula dengan bentuk kristal padat. Selanjutnya gula merah. Gula merah adalah gula yang berwarna kekuningan atau kecoklatan. Gula ini terbuat dari cairan nira yang dikumpulkan dari pohon kelapa, aren, tebu, dan lontar. Dan terakhir yaitu gula aren. Gula aren merupakan salah satu jenis tanaman palma yang potensial dan dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis termasuk di Indonesia. Di sini terdapat tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh berbagai jenis gula terhadap karakteristik dan organoleptik lapek pisang. Yang kedua untuk mengetahui mana jenis gula yang paling tepat untuk olahan lapek pisang dengan memperoleh kualitas yang baik. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa terdapat inovasi baru dalam mengembangkan makanan tradisional lapek pisang supaya banyak diminati oleh masyarakat milenial sekarang, serta dapat mengetahui jenis gula apa yang cocok dalam pembuatan lapek pisang. Selanjutnya terdapat hipotesis penelitian. Yang pertama, jenis gula berpengaruh terhadap karakteristik dan organoleptik pada makanan tradisional lapek pisang. Yang kedua, jenis gula yang berbeda pada penambahan lapek pisang berpengaruh terhadap karakteristik untuk menghasilkan lapek pisang dengan kualitas yang baik, serta dapat mengetahui jenis gula yang paling cocok untuk olahan tersebut. Di sini terdapat analisis SWOT pada makanan tradisional lapek pisang. Di sini terdapat analisis SWOT eksternal dan internal. Pada eksternal terdapat peluang, di mana bahan baku mudah diperoleh, serta cara pembuatan masih menggunakan cara yang sederhana. Lokasi yang strategis, peluang bisnis masih terbuka lebar, serta produk ini memiliki peningkatan daya beli. Selanjutnya ada ancaman. Teknologi pengolahan kalah dengan jenis
kue modern. Selain itu, hadirnya produk baru yang lebih menarik. Dan ancaman lain, produk mudah terkontaminasi mikroba karena tidak menggunakan jenis kemasan yang baik. Selanjutnya ada analisis SWOT, ada internal. Internal yaitu pada kekuatan. Pada lapek pisang, harga yang ditawarkan murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Selain itu, lapek pisang dapat memperkenalkan jenis makanan tradisional dan inovasi terbaru, serta makanan tersebut bebas dari bahan pengawet. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan pada produk lapek pisang yaitu risiko kerusakan produk tinggi karena tidak tahan lama. Selain itu, kemasan yang digunakan kurang menarik, serta kurangnya promosi pada produk. Selain itu, terdapat strategi SO. Strategi SO yang pertama yaitu penyediaan sarana dan prasarana pengolahan produk lapek pisang. Yang kedua, peningkatan efektivitas promosi hasil produk yang beragam. Dan yang terakhir, meningkatkan saluran komunikasi untuk meyakinkan masyarakat akan kualitas dan khasiat produk. Selanjutnya terdapat strategi ST. Yang pertama, menjaga sterilisasi pada saat proses pengolahan. Yang kedua, mempertahankan harga jual produk. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas produk yang disediakan serta meraih kepercayaan pelanggan. Selanjutnya terdapat strategi WO. Yang pertama, meningkatkan teknologi untuk pemasaran. Yang kedua, peningkatan pengawasan pengolahan produk. Dan ketiga, mendorong promosi dengan cara membuktikan kualitas produk yang dikembangkan. Dan terakhir, terdapat strategi WT. Yang pertama, pada strategi WT ini yaitu meningkatkan strategi yang meminimalkan kelemahan pada produk. Selain itu, menghindari proses pengolahan yang tidak higien, dan terakhir, menghindari tempat pemasaran yang banyak pesaing. Selanjutnya, kita masuk pada metode penelitian, alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan pada penelitian pembuatan lapek ini meliputi timbangan, kompor gas, panci, sendok, pisau, talenan, dan baskom. Sedangkan bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 sisir pisang yang sudah matang, 100 gram tepung beras, 250 gram tepung terigu, 250 gram kelapa parut, vanili, garam, daun pisang, dan 3 jenis gula yang berbeda yaitu 40 gram gula pasir, 40 gram gula aren, dan 40 gram gula merah. Rancangan percobaan pada penelitian ini digunakan rancangan acak lengkap dengan taraf perlakuan jenis gula yang berbeda. Pada perlakuan 1 digunakan 40 gram gula pasir, pada perlakuan 2 digunakan 40 gram gula merah, dan pada perlakuan ketiga digunakan 40 gram gula aren. Pelaksanaan penelitian. Tahap pelaksanaan penelitian yang pertama yaitu pembuatan adonan lapek pisang. Pertama, buah pisang yang telah masak disortasi, dipilih mana kualitas pisang yang bagus untuk dijadikan adonan yang akan digunakan. Setelah disortasi, buah pisang dikupas dan dibuang kulit pisangnya. Selanjutnya dilakukan pemotongan buah pisang dan dihancurkan hingga halus. Kemudian ditambahkan tepung terigu sebanyak 250 gram dan tepung beras 100 gram. Selanjutnya diberi sedikit air. Kemudian tambahkan parutan kelapa sebanyak 250 gram dan ditambahkan garam dan vanili secukupnya. Dan jadilah adonan lapek pisang. Pada tahap selanjutnya dilakukan penambahan berbagai jenis gula. Adonan lapek pisang dibagi menjadi 3 adonan. Adonan pertama menggunakan perlakuan 1 yang ditambahkan gula pasir 40 gram. Adonan kedua menggunakan perlakuan 2 yang ditambahkan gula merah 40 gram. Dan adonan ketiga menggunakan perlakuan 3 yang ditambahkan gula aren 40 gram. Setelah adonan dibagi menjadi 3 bagian,
Adonan dibungkus dengan daun pisang dan dikukus selama 20-30 menit. Selanjutnya, terdapat metode analisis. Metode analisis yang digunakan yaitu uji organoleptik, yaitu pada rasa, tekstur, warna, dan aroma. Di sini terdapat tabel uji organoleptik yang akan digunakan pada metode analisis, yaitu pada parameter rasa, yaitu sangat tidak manis, agak manis, manis, dan sangat manis. Pada tekstur, sangat tidak kenyal, agak kenyal, kenyal, dan sangat kenyal. Pada warna, coklat, kuning kecoklatan, agak kuning, kuning, dan kuning keemasan. Pada aroma, sangat tidak khas pisang, agak khas pisang, dan sangat khas pisang. Dan penerimaan keseluruhan yaitu sangat tidak suka, agak suka, dan sangat suka. Kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Di sini saya menggunakan analisis warna LAB dan RGB. Pada perlakuan 1 yaitu menggunakan gula pasir sebanyak 40 gram, diperoleh kode warna heksadesimal yaitu C9 BDB5. Kode warna heksadesimal C9 BDB5 adalah cahaya sedang bayangan dari oren. Warna ini memiliki panjang gelombang sekitar 583,5 nm. Selanjutnya, pada perlakuan 2, yaitu menggunakan gula merah sebanyak 40 gram. Diperoleh kode warna heksadesimal yaitu AA9870. Kode warna heksadesimal AA9870 adalah bayangan dari kuning. Warna ini memiliki panjang gelombang sekitar 576,61. Dan pada perlakuan 3, yaitu menggunakan gula aren sebanyak 40 gram, diperoleh kode warna heksadesimal yaitu B0A482. Kode warna heksadesimal B0A482 adalah cahaya sedang bayangan dari kuning. Warna ini memiliki panjang gelombang sekitar 575,19. Selanjutnya, terdapat hasil pada uji organoleptik. Di sini kita bisa melihat pada tabel 1, yaitu diperoleh hasil pengamatan uji organoleptik pada lapis pisang. Pada perlakuan 1, warna yang dihasilkan yaitu coklat pudar. Beraroma sedikit aroma pisang, rasa sedikit manis, dan teksturnya yang kenyal. Pada perlakuan 2, diperoleh warna kuning kecoklatan, aroma dominan aroma pisang dan sedikit aroma gula merah, rasa yang manis, dan tekstur yang kenyal. Dan pada perlakuan ketiga, diperoleh warna coklat pekat, aroma yang dominan aroma gula aren, rasa yang manis, dan tekstur yang kenyal. Warna yang dihasilkan pada lapis pisang dapat dilihat pada tabel 4 dengan perlakuan jenis gula yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan jenis gula yang berbeda berpengaruh nyata terhadap warna yang dihasilkan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh pada tabel 4, diperoleh hasil analisis pada aroma, yaitu diperoleh bahwa panelis lebih menyukai lapis pisang dengan penambahan gula aren dibandingkan gula pasir dan gula merah. Selanjutnya, rasa merupakan salah satu indikator terpenting dalam produk makanan. Hal pertama yang akan diperhatikan konsumen dalam membeli suatu produk makanan adalah rasa, karena rasa dapat menentukan makanan tersebut layak dikonsumsi. Rasa yang dihasilkan pada lapis pisang dengan jenis gula yang berbeda dapat dilihat pada tabel 4, yang diperoleh jenis gula aren memiliki tingkat kesukaan yang lebih dibandingkan jenis gula yang lain dikarenakan rasa pada gula aren lebih manis dan cocok digunakan sebagai bahan tambahan dalam
pembuatan produk kue basah atau kue tradisional. Dan terakhir, tekstur yang dihasilkan pada lapek pisang ini dipengaruhi oleh bahan yang digunakan seperti tepung terigu dan tepung beras. Hasil yang diperoleh pada analisis ini yaitu penambahan jenis gula yang berbeda tidak berpengaruh terhadap tekstur yang dihasilkan. Selanjutnya terdapat analisis ekonomi. Pada tabel 5.1 yaitu pembelian bahan dasar. Di sini terdapat bahan yang digunakan yaitu pisang 2 sisir dengan harga 20.000, tepung terigu 50 gram dengan harga 6.500, tepung beras 200 gram dengan harga 3.500, gula pasir 100 gram dengan harga 3.000, gula merah 100 gram dengan harga 4.000, gula aren 100 gram dengan harga 5.000, kelapa parut setengah biji dengan harga 6.000, dan terakhir vanili 2 bungkus dengan harga 1.000. Jadi, jumlah keseluruhan pembelian bahan dasar yaitu 49.000. Selanjutnya, terdapat biaya peralatan pembuatan lapek pisang. Yang pertama yaitu daun pisang dengan harga 10.000, kantong plastik dengan harga 7.000. Jumlah yang digunakan pada peralatan pembuatan lapek pisang yaitu 17.000. Sehingga diperoleh total biaya keseluruhan pembuatan lapek pisang yaitu yang pertama pembelian bahan baku 49.000, biaya peralatan 17.000, dan biaya transportasi 20.000. Sehingga total yang diperoleh yaitu 86.000. Sehingga diperoleh rincian keuntungan yang pertama harga jual. Hasil produksi. Diperkirakan harga satu lapek pisang adalah 1.000. Sehingga satu hari kita bisa memproduksi sebanyak 100 buah lapek pisang dengan harga jual 1.300. Maka dalam satu hari mendapatkan keuntungan sebesar 130.000. Selanjutnya kita hitung keuntungan per hari. Dalam satu hari bisa menjual 100 buah lapek pisang dengan keuntungan 130 dikurang 86. 130 diperoleh dari keuntungan dari harga jual dan 86 diperoleh dari pengeluaran total yang telah kita hitung tadi. Sehingga keuntungan yang diperoleh per hari yaitu 44.000. Sehingga apabila kita hitung keuntungan per minggu diperoleh 44.000 dikali 7 hari yaitu 308.000. Pada keuntungan per bulan diperoleh keuntungan yaitu 1.230.000. Dan apabila kita hitung keuntungan kita selama setahun yaitu diperoleh sebanyak 14.784.000. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penambahan berbagai jenis gula yang berbeda berpengaruh terhadap sifat organoleptik, rasa, aroma, dan warna. Sedangkan pada tekstur yang mempengaruhi hasil lapek yaitu penambahan tepung terigu dan tepung beras. Hal tersebut dikarenakan kandungan gluten terdapat pada tepung memiliki sifat khas yang kenyal dan elastis sehingga membuat tekstur lapek pisang menjadi kenyal. Dari ketiga jenis gula yang digunakan, diperoleh hasil bahwa jenis gula yang cocok untuk digunakan dalam pengembangan produk makanan tradisional ini yaitu pada perlakuan 3 yang menggunakan jenis gula aren. Karena hasil yang dihasilkan memperoleh kualitas yang baik sehingga cocok untuk dipasarkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.